polisi ataupun pihak kepolisian salah dalam mengambil tindakan menetapkan status tersangka terhadap korban begal ini, menurut saya itu tidak salah. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui bersama, sedang viral penetapan status tersangka terhadap korban begal di Lombok. Kejadian ini memang sudah cukup lama terjadi. Namun ketika saya perhatikan, hingga saat ini masih banyak bermunculan komentar-komentar ataupun postingan-postingan, baik itu dalam bentuk postingan maupun dalam bentuk video-video settingan yang berbau sindiran terhadap kinerja pihak kepolisian. Jadi dalam berbagai komentar, dalam berbagai postingan ataupun video-video settingan seakan memperlihatkan ketidaknyamanan terhadap tindakan pihak kepolisian pada saat itu yang menetapkan status tersangka terhadap korban begal di Lombok. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua, terutama netizen yang suka memberikan ataupun membuat postingan-postingan di media sosial yang berbentuk sindiran, walaupun sindiran itu tidak diterangkan secara jelas ataupun tidak ditunjukkan secara jelas. Nah, sekilas saya bercerita tentang video yang pernah ataupun ini belum lama saya saksikan video ini yang menurut saya ini merupakan sebuah video settingan, di mana di dalam video yang berdurasi kurang lebih 5 menit itu ada seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian dari belakang disusul oleh 2 orang temannya yang berperan sebagai begal. Dan korban itu diberhentikan oleh 2 orang yang berperan sebagai begal. Kemudian diminta untuk menyerahkan barang milik si korban, dan akhirnya korban menyerahkan dengan mengeluarkan "saya pasrah menyerahkan seluruh barang milik saya daripada saya ditetapkan sebagai tersangka." Nah, dari sini kita lihat ataupun bisa kita simpulkan teman-teman bahwa dalam video tersebut, dalam video seperti itu, ini adalah efek dari penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu yang di Lombok. Nah, di sini saya ajak teman-teman untuk berpikir secara luas serta menganalisa setiap kasus dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ketika kita memperhatikan kronologis awal penetapan tersangka
terhadap korban begal yang di Lombok pada saat itu bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat yang menemukan mayat yang tergeletak di jalan pada saat itu. Kemudian berawal dari laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penelusuran serta mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang sah yang berujung penetapan tersangka kepada korban begal pada saat itu. Yang jadi polemik adalah penetapan tersangka terhadap korban begal dikaitkan dengan ketentuan pasal 48 yang mengatur tentang overmark dan ketentuan pasal 49 KUHP yang mengatur tentang seseorang yang mendapat pengancaman ataupun yang mendapatkan ancaman terhadap nyawa maupun harta benda milik pribadinya ataupun orang lain itu tidak dapat dipidana. Nah, di sisi lain saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui tupoksi dari pihak penyidik kepolisian sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwa tugas utama dari pihak penyidik kepolisian ini adalah melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap sebuah kasus tindak pidana. Sehingga ketika pihak kepolisian sudah menemukan bukti-bukti dan alat bukti yang memenuhi syarat untuk menjadikan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, maka itu merupakan kewenangan mereka dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Nah, bagaimana dengan pertimbangan ketentuan pasal 48 dan pasal 49 sesuai yang tadi saya sampaikan? Menurut saya itu sebenarnya lebih dominan ke pertimbangan penegak hukum selanjutnya, yaitu jaksa penuntut umum ataupun hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sekarang yang menjadi bahan perbincangan netizen adalah apakah polisi ataupun pihak kepolisian salah dalam mengambil tindakan menetapkan status tersangka terhadap korban begal ini. Menurut saya itu tidak salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pihak kepolisian sebagaimana tadi saya uraikan bahwa kewenangannya ini hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sebuah kasus tindak pidana. Sehingga jika pihak kepolisian menemukan beberapa bukti dan alat bukti yang memenuhi syarat ataupun memenuhi unsur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka itu adalah kewenangan dia. Dan pihak kepolisian pun tidak punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap ketentuan pasal 48 dan 49. Tetapi yang lebih berwenang adalah jaksa penuntut umum ataupun hakim. Kedua instansi ini nanti
akan memberikan pertimbangan tersendiri. Jadi tolonglah kita jangan pernah menganalisa sebuah kasus ataupun menganalisa sebuah peristiwa dengan asumsi yang salah. Marilah kita menganalisa berbagai kasus, berbagai tindakan, berbagai kejadian dengan serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada. Dan perlu juga kita ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh pihak penyidik, dalam hal ini pihak penyidik kepolisian, untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana ada 3, yaitu tidak terdapat cukup bukti sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan pasal 184 KUHP. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga adalah demi hukum. Demi hukum di sini pun digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu nebis in idem. Nebis in idem ini merupakan aturan yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman sebanyak 2 kali dengan kasus yang sama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang tersangka itu sudah meninggal dunia, maka itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Dan ketiga adalah daluarsa. Jadi ini perlu kita perhatikan jika dikaitkan dengan tindakan penetapan status tersangka terhadap korban begal yang di Lombok, pihak kepolisian tidak salah dalam mengambil tindakan tersebut. Marilah kita luruskan pandangan terhadap kasus ini. Berhentilah membuat postingan-postingan yang bersifat merugikan diri kita sendiri. Marilah berpikir secara luas, marilah menganalisa setiap peraturan perundang-undangan agar kita lebih memahami satu sama lain. Semoga pemaparan ini ataupun penyampaian singkat melalui video ini dapat memberikan pengetahuan ataupun menambah pengetahuan kepada teman-teman dan pada masyarakat umumnya, agar tidak membuat postingan-postingan seperti itu lagi. Itulah harapan saya. Terima kasih.